Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV, Keimanan, Doa dan Zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Mudah antum juga ya, para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullah khairan Ustadz sudah bisa hadir bersama kami di Fatwa TV Ustadz ya. Barakallahu fikum. Nah, Barakallah. Tapi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimakumullah, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan insyaallah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Dan kami juga menginformasikan bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Botang, Radio Tuah FM Riau, dan kemudian Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan siaran kita pada malam hari ini. Kami juga informasikan kepada para pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz yang mempunyai permasalahan, ya bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Tapi sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, kita meminta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, sesuatu yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang hamba untuk meraih kebaikan, untuk mendapatkan kemuliaan, atau agar dia terhindar dari berbagai kejelekan, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian hadis sebutkan, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita untuk senantiasa banyak berdoa. Mari kita senantiasa membiasakan diri kita untuk banyak berdoa. Karena yang demikian itu akan membawa kepada kemuliaan kita. Karena sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba banyak berdoa. Karena begitu banyak permasalahan kita, begitu banyak kebutuhan kita, dan semua kebaikan tersebut di tangan Allah. Bagaimana kita untuk mendapatkannya? Maka sebab utama, sebab yang paling mulia untuk kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sengsara dengan berdoa. Tidak ada yang sengsara dengan berdoa. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berdoa tidak akan sengsara. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Aku berdoa, memohon kepada Rabbku, dan semoga aku tidak akan sengsara dengan
berdoa kepada Rabbku. Artinya tidak ada yang sengsara dengan berdoa. Bahkan kemuliaan yang akan diraih oleh seorang hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi renungan kita semua. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pembuka dari Ustaz, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kita mengajak para pemirsa untuk bertanya, berpartisipasi secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kita bacakan dulu Ustaz pertanyaan yang sudah ada. Nah. Dari Bu Yuni di Jawa Timur, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah membaca zikir pagi petang boleh ditambah dengan doa-doa dari Nabi? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Terima kasih kepada Ibu Yuni ya di Jawa Timur Ngawi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah ya doa atau zikir pagi dan petang boleh ditambah dengan doa-doa yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa di setiap waktu dan keadaan atau kondisi ada doanya. Maka di waktu pagi dan petang hari kita mengutamakan doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang afdal pada kesempatan tersebut, waktu tersebut adalah mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu waktunya. Nah, maka itu yang lebih utama, itu yang paling utama. Adapun doa-doa yang lain, jika masih ada waktu tersisa sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit matahari, maka tidak ada masalah. Seorang memperbanyak berzikir, ya memperbanyak mengucapkan beristighfar kepada Allah, mengucapkan ya 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Membaca la ilaha illallah dan berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada masalah. Jadi yang diutamakan adalah menyempurnakan zikir pagi dan petang hari tersebut, kemudian ya berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya kapan saja di mana saja ya dalam kehidupan kita ini. Nah, demikian wallahu alam. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Rosmi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rosmi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ingin bimbingannya Ustaz. Doa apakah dan perbuatan apakah yang harus kita perbuat untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita yang tiada terhingganya. Saya umur sudah 72 tahun dengan tahun Masehi dan 74 tahun dengan tahun Qamariah. Dan alhamdulillah sekarang saya masih sehat walafiat, salatnya pun masih bisa berdiri dan rezekinya pun masih lancar. Dan doa apakah yang harus saya perbuat supaya Allah reda dengan perbuatan saya sehari-hari untuk apakan redanya Allah dengan perbuatan dengan rahmat yang telah diberi Allah dengan saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih pada Ibu apa tadi? Ya, Rasmi ya di Riau. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi doa atau perbuatan apa yang harus dilakukan tatkala seorang telah ya melewati umur mungkin ya 73 tahun, 74 tahun di umur-umur ya senjanya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, yang harus banyak diucapkan
Dan yang harus dilakukan adalah banyak berdoa dan memohon kepada Allah tentang keteguhan, keistiqomaan, ya. Dan diberi taufik untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, karuniakan padaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan bimbing aku untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi mensyukuri nikmat Allah, kemudian bimbingan untuk melakukan amal soleh. Terlebih lagi, ya, telah melebihi batas umur rata-rata umat Nabi Muhammad, ya 60 sampai 70, 73, 74 dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa nikmat yang tidak bisa ya disyukuri kecuali hanya dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itu pun kalau kita ya melakukan seluruh ketaatan dan amal soleh, tidak akan bisa mensyukuri. Maka yang harus dijaga dan dipertahankan adalah keistiqomaan kita di atas ketaatan, di atas keimanan, baca Al-Quran, banyak berzikir, kemudian banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kemudian memohon kepada Allah untuk dibimbing senantiasa bertaubat, ya. Kemudian diberikan husnul khatimah. Nah, ini yang seperbanyak. Jadi diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat karena dosa kita sangat banyak sekali. Dan jangan sampai kita tertipu ya dengan amalan kita. Mungkin syaitan membisikkan, alhamdulillah kamu telah beramal, dah banyak amalannya. Kemudian kita mulai lalai dalam sebagian keadaan dan kondisi tidak. Tapi teruslah berdoa kepada Allah, banyak zikir, memohon keteguhan, ya, kemudian menggunakan sisa-sisa dari umur dan kehidupan ini untuk ya memperbaiki amalan. Ya, sehingga demikian kesalahan-kesalahan yang berlalu bisa dihapus dengan kebaikan tadi. Tapi seandainya ya kebalikan dari itu yang terjadi, malah mungkin menyimpang, melenceng dari jalan kebenaran, maka tentu seorang akan diazab dengan dosa yang berlalu dan dosa yang dia kerjakan. Oke, jadi intinya adalah bagaimana untuk terus berdoa kepada Allah, menggunakan nikmat sehat untuk berzikir, untuk qiraatul Quran, ingat kepada kematian, ya, kemudian terus memohon ya husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya. Semoga dapat difahami dan semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Pak Ali di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gini Ustaz, alhamdulillah belakangan ini saya kan bisa rutin membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang sebulan bisa hatam, kadang-kadang sebulan setengah, kadang-kadang 2 bulan. Apakah setiap hatam itu saya Ustaz harus membaca 2 hatam Quran? Nah, bagaimana bagusnya Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, di kampung kami ini ada itu istilah hataman Quran. Misalnya ada orang meninggal, umpamanya 30 juz. Jadi ini dibagi-bagi 30 orang. Jadi sejuz satu orang. Lantas sudah selesai sejuz satu orang, berarti kan 30 juz. Ini dihatamkan Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh begitu dihatamkan itu? untuk siapa? Untuk dia. Amalan tersebut untuk siapa? Dihadiahkan kepada almarhum ibah dia. Nah, untuk misalnya orang tuanya atau anaknya gitu. Ya, cukup Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada Pak Ali ya di Medan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan Pak Ali untuk senantiasa ya hidup bersama Al-Qur'an. Nah, ya, suatu kenikmatan tatkala seorang dibimbing oleh Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya, sebulan, bahkan mungkin bisa 15 hari, bahkan mungkin 3, mungkin sepekan sekali.
ya. Dan dalam hal ini tentunya tidak sama ya kemampuan dan kesungguhan seseorang. Semakin banyak dia membaca, mengkhatam, maka semakin mulia dan tinggi derajat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dia setiap mengkhatam Al-Qur'an, apakah disyariatkan untuk berdoa? Nah, secara khusus tidak ada perintah ya. Tapi apa yang dilakukan sebagian ulama salaf, ya, para sebagian sahabat begitu mereka menghatamkan Al-Quran, mereka mengumpulkan mungkin keluarganya kemudian sembari berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan ya bimbingan, kekuatan untuk bisa menghatam Al-Quran. Tapi bukan suatu yang lazim. Jadi intinya kalau Pak Ali selesai menghatamkan kemudian berdoa ya untuk kebaikan dia dan keluarga tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin harus mengundang orang lain, melakukan berbagai mungkin ya hidangan makanan dalam rangka menghatam Al-Quran, tidak ada tuntunan seperti itu. Nah, jadi diperbolehkan berdoa karena ini adalah momen yang sangat mulia setelah menghatamkan kalam Allah Azza wa Jalla, memohon keberkahan dari apa yang dibaca tadi dan memohon kepada Allah agar menjadi ahlul Quran dan dimuliakan oleh Allah ya di dunia dan akhirat. Kemudian tadi sebagian amalan dan sebuah tradisi dilakukan ya begitu ada meninggal kemudian khatam Al-Quran. Pertama kita katakan Al-Quran itu untuk orang yang hidup ya. Suatu hal yang ya perlu jadi pertimbangan kita ya. Selama dia hidup jarang baca Al-Quran, bahkan mungkin tidak baca Al-Quran. Begitu mati dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Aneh ya. Mungkin dengan alasan kan kirim ke pahala Ustaz. Ya. Di waktu hidup memperbanyak baca Al-Quran. Jangan nunggu gelar mati baru mengharapkan hadiah, nanti dihadiahkan pahalanya. Enggak benar seperti ini. Jadi keliru ini. Oleh karena itu kebiasaan seperti itu tidak dicontohkan Nabi SAW. Ya, bergiliran dibagi 30 orang satu ya, kemudian Al-Fatihah sefulan, Al-Baqarah sefulan, hadiahnya nanti pahala dihadiahkan. Tidak ada tuntunan seperti itu. Ini amalan tidak ada landasannya dan tidak ada dicontohkan Rasul, para sahabat dan juga imam-imam ahli sunnah. Karena nanti mereka ya berbeda pendapat apakah boleh menghadiahkan bacaan tadi, tapi membuat suatu kebiasaan atau tradisi atau rutinitas ritual begitu, setiap meninggal dipanggil tangga atau orang lain, apalagi di zaman sekarang ini dengan cara online begitu ya, masing-masing oh ya saya mengambil juz pertama dan kedua terus kemudian selesai 30 juz dihadiahkan kepada yang meninggal. Tidak ada contoh seperti itu ya, maka jangan dilakukan karena itu menyelisih tuntunan Nabi SAW dan juga apa yang harus dilakukan bagi seorang yang bila menghadapi mungkin ada saudara yang meninggal, yang paling utama tersebut adalah mendoakan dia. Adapun sengaja melakukan hal demikian itu atau mengkhususkan surah Yasin, tidak ada tuntunan seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Jadi untuk doa khatam Quran itu tidak ada doa khusus saja? Tidak ada doa khusus ya, tapi boleh seorang berdoa. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Demikianlah Bapak Ali yang bertanya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Semoga dapat difahami. Dan sudah ada Bu Rosmini Ustaz. nah, Sudah bergabung dalam telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan tentang doa ini. Doa ini apa dari Al-Quran, apa dari hadis yang sahih, dan apa juga bisa dibaca di dalam sujud atau sebelum salam. Seperti ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minad darati wal hadami wal gharaq wal kharaq wa a'udzubika ayatakobatoni ya syaiton indal maut wa a'udzubika an amutu bika ayatakobatoni ya syaitonu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudabiro wa a'udzubika an amuta latigo, yang artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari kematian karena jatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan, tenggelam dan terbakar, dan aku berlindung kepadamu dari bujukan setan saat sakaratul maut, kematian saat lari dari perang di jalanmu, serta mati karena sengatan binatang melata.
Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini ya di Pacitan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi menanyakan tentang doa yang dibacakan beliau tadi, apakah boleh diucapkan? Ya, tidak ada masalah, boleh diucapkan. Mohon perlindungan kepada Allah, ya tidak tertimpa, tenggelam, kebakar gitu ya. Kemudian terlebih lagi ya ditipu atau digoda oleh syaitan di waktu sakaratul maut, karena syaitan berusaha untuk mencelakakan ya bagaimana menjerumuskan seorang hamba kepada ya kekufuran, kemaksiatan, terutama di akhir hayatnya yang tidak lagi memiliki daya dan upaya ya. Maka tidak ada masalah insyaallah. Kendati dalam ya sebagian terdapat ya sebagian lafaz dalam sebagai riwayat, tapi secara kolektif ya ini perlu dikoreksi lagi, tapi tidak ada masalah insyaallah diucapkan di waktu sujud dan juga mungkin sebelum salam atau dalam banyak kesempatan. Tidak ada masalah memohon ya kebaikan pada Allah, berlindung dari kejelekan dan berlindung dari mati yang tidak yang tidak mulia, dan juga keteguhan di waktu menghadapi musuh. Semua hal itu hal yang baik dan juga mengandung perlindungan dari hal yang jelek. Tidak ada masalah insyaallah. Nah, silakan dibaca. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Nah. Demikianlah Ibu Rosmini yang bertanya, semoga dapat difahami dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu pemirsa dan para pendengar radio semuanya. Dan kembali kita mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz, berpartisipasi dalam live kali ini dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Tapi Ustaz, kita kembali membaca pertanyaan yang sudah ada dari Husni Mubarak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana sering safar dan ketika sholat ana menjamak qashar. Pertanyaannya, zikir setelah sholat apa yang ana lakukan ketika jamak qashar maghrib dan isya di waktu maghrib? Karena setahu ana zikir waktu maghrib dan isya ada beberapa perbedaan jumlah zikirnya Ustaz. Nah, terima kasih kepada Husni Mubarak ya di Nusa Tenggara Barat. Barakallahu fiik. Jadi zikir apa yang diucapkan tatkala ya selesai melaksanakan sholat jamak qasar maghrib dan isya dan dilaksanakan di waktu maghrib? Ya, pertama, karena jamak dan qasar tersebut adalah juga melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, kendati itu di qasar dan juga di jamak, baik itu takdim atau takhir, maka yang dibaca tetap zikir yang disyariatkan untuk dibaca setelah sholat fardu. Ya, sholat fardu. Baik di waktu maghrib atau di waktu isya. Nah, di waktu maghrib ya terdapat bahwa mengucapkan la ilaha illallah 10 kali. Dan juga perintah juga di antara zikir diucapkan di penghujung sholat adalah membaca ayat kursi, kemudian juga qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu binnas 3 kali. Nah, jadi tidak ada masalah, silakan dibaca ya zikir. Adapun jumlah dari tasbih, tahmid dan tahlil tadi atau takbir ya sama seperti yang diucapkan di sholat yang tidak diqasar atau tidak jamak. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Nah. Ada Pak Waldiano di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Zikir itu apakah dilakukan sendiri-sendiri ya? Kalau majelis zikir itu gimana hukumnya? Majelis zikir. Nah, itu aja Pak. Cukup Bapak? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Waldiano ya atau di Jambi tentang zikir ya diucapkan sendiri-sendiri. Nah, zikir tersebut itu amalan ya pribadi, amalan yang individu, tidak disyariatkan berjamaah kecuali dalam kondisi
ya seorang berdoa kemudian ya seperti kunut, ya itu kan zikir juga, berdoa kemudian makmum mengaminkan. Adapun secara umum zikir tersebut ya amalan yang dilakukan seorang dalam keseharian dia, baik di waktu penghujung solat, selesai solat, atau di waktu-waktu lain. Nah, maka kita mendapatkan Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya untuk berzikir secara mandiri. Bahkan di waktu solat, ya, tidak disunnahkan dalam berjamaah, kecuali hal yang dalam solat di situ ada doa, kemudian diaminkan, ya, seperti waktu kunut nazilah, atau juga di waktu ya berdoa yang di situ dituntut untuk berjamaah. Adapun secara umum maka zikir tersebut dilakukan secara individu, mandiri, ya, termasuk dalam hal di waktu selesai solat. Adapun maksud majlis zikir, nah ini harus kita pahami. Majlis zikir itu bukan sekadar hanya berzikir tasbih subhanallah alhamdulillah wa akbar. Dia bermajlis kemudian dipimpin oleh seorang yang mengomandoi, ya, tasbih satu sekali ya bertasbih, tahmid, begitu ya. Itu bukan sekadar itu makna majlis zikir. Majlis zikir itu majlis ilmu, majlis yang mengkaji halal dan haram, majlis yang mempelajari tentang ma'rifatullah, ma'rifatud din, ya, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatur Rasul. Jadi majlis ilmu, termasuk dalam majlis ilmu ya orang yang berzikir. Nah, jadi tatkala ada majlis zikir bukan berarti kita bermajlis kemudian ada seorang yang mengomandoi, ya, kemudian yang lain ikut, ya, tasbih sekian banyak, ya, kemudian tahlil tahmid. Nah, di waktu zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah, beliau melihat sebagian kelompok jamaah duduk di Masjid Kufah berkumpul, kemudian ada di tengah mereka seorang yang mungkin imamnya atau mungkin yang mengomandoi, ya, halilu, bertahlilah sekian banyak, tasbih sabbihu, ya, diingkari Ibnu Mas'ud. Apa yang kalian lakukan? Ya, apakah kalian merasa berada dalam kebaikan? Ya, bahwa yang demikian tidak lakukan Nabi SAW. Maka hal demikian itu ya tidak disyariatkan. Jadi majlis zikir bukan seorang berkumpul mengelompok kemudian berzikir di zikir tertentu, ya, dipimpin, dikomandoi dengan pengeras suara, ya, teriak-teriak nanti juga serta dengan nangis macam-macam. Bukan seperti itu yang maksud dengan majlis zikir. Ya, majlis zikir yang mengkaji tentang hal dan haram, ya, yang mulai tentang ilmu agama, bagaimana beribadah kepada Allah, mengenal Rasul, termasuk membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran, tafsir hadis, ya, ini termasuk zikir. Nah, ini majlis zikir, itulah majlisil ilm. Naam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna fima bainahum. Naam, illa nazalat alimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidak satu kelompok berkumpul, satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, membaca ilmu, ya, kemudian mentadabbur, memahami, kecuali akan turun pada mereka ya rahmat, diliputi oleh dinaungi oleh rahmat Allah, diliputi oleh kebahagiaan, kemuliaan, ketentraman, kemudian dinaungi oleh para malaikat. Nah, ini yang maksud dengan majlis zikir. Jadi bukan sekadar hanya tasbih tahmid saja. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah Pak Waldiano yang bertanya, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali sudah ada penelpon yang bergabung, ada Pak Helmi Ustaz dari Malaysia. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Saya mau bertanya masalah ada salat. Nah. Ya. Kadang dia ada yang tidak puas hati lah. Jadi dia kata, sekarang saya buat pada sembahyang solat sebelum waktu lah. Macam nak masuk waktu subuh, sebelum subuh saya qada. Sebelum zuhur saya qada, macam itu sampai terusnya. Kenapa di qada, Pak? Cik? Kena macam sembahyang ada tertinggal dulu masa muda budak lagi lah. Tahun 20 tahun kan ada tinggal sembahyang. Jadi saya nak qada sembahyang tu. Ya. Jadi saya buat macam tu. Jadi mengqada solat-solat yang pernah tinggalkan sebelumnya, begitu ya? Saya buat sebelumnya.
Kalau lepasnya subuh nampak sangat. Sebab asar nampak sangat. Kita pun kata semayang. Ya, nah. Yang kedua, saya selalu baca doa nak tidur. Waktu baring ke atau sebelum tidur. Ya. Baca 3 kul, 4 kul. Ya, nah. Cukup Pak? Boleh tengah tidur atau sebelum tidur. Nah. Ya. Cukup? Okey. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Helmi di Malaysia ya. Nah, semoga ya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi tadi beliau menanyakan tentang solat, mengqadha solat yang telah mungkin solat-solat yang sebelumnya ditinggalkan di waktu masih mungkin umur ya muda, kemudian melalaikan solat, kemudian sekarang ingin mengqadha. Ya, apakah seperti itu diperbolehkan? Nah, pertama para ulama menyebutkan solat tersebut ada waktu yang harus ya ditunaikan, dilaksanakan solat tersebut pada waktu-waktunya, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Dan bila seorang meninggalkan secara sengaja dan waktunya telah berlalu, maka tidak diqadha lagi. Berbeda kalau dia lupa, ya jadi lupa, tertidur lupa, begitu bangun dan ingat dia mengqadha solat yang pernah ditinggalkan. Tapi sengaja bertahun-tahun di waktu masih mungkin umur muda, ya melalai, sengaja tinggalkan solat, waktunya telah berlalu, maka pun dia tidak tahu lagi ya berapa waktu solat yang ditinggalkan. Nah, maka dalam hal ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh, kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diteguhkan hatinya, dikokohkan hatinya di atas ya agama Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbanyak istighfar, ya memohon kepada Allah untuk ya amal soleh, kemudahan di dalam melakukan amal soleh. Nah, kemudian tentang doa sebelum tidur, apakah sebelum tidur atau di waktu baring tadi? Ya, keduanya dia diperbolehkan. Mungkin ya udah berbaring, ya kemudian berdoa, atau mungkin duduk, ya sebelum tidur tadi dia berdoa. Tapi yang lebih utama tentu begitu dia ingin memejamkan mata, ya sebelum hal itu dilakukan, maka hendaklah dia berdoa, ya baik itu membaca ayat kursi, kemudian membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, masing-masing ya dia tiupkan ke telapak tangannya, kemudian diusap sekujur tubuhnya, kemudian membaca juga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun, kemudian juga membaca juga tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ya doa yang bisa diucapkan ya bismika Allahumma amutu wa ahya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadakas salihin, dan juga alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu la mu'wi. Kemudian kalau bisa juga membaca ayat ya surah At-Tabarak, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk sebelum tidur, itu hal yang baik sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah Pak Cik Helmi ya di Malaysia, semoga bermanfaat dan semoga Pak Cik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk berpartisipasi secara langsung, bertanya secara langsung kepada Ustaz tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin dimiliki dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kalau kita sudah berniat untuk berzikir pagi atau petang, tapi kemudian terlupa hingga baru ingat pada malam hari? Apakah itu pertanda Allah menghukum kita Ustaz? Ya, terima kasih ya kepada hamba Allah di Pekanbaru. Jadi seorang telah berniat untuk berzikir ya di pagi dan petang hari, tapi ternyata dia lupa melakukan hal itu. Ya, emang sifat lupa tersebut ya secara prinsip tidak tercela ya, karena manusia itu memiliki sifat lupa.
Jika hal itu bukan menjadi suatu kebiasaan, ya, tapi kalau dia dah berniat, ya niat baiknya telah mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kena kesibukan, ya, atau hal yang lain sehingga dia lupa. Semoga Allah memaafkan hal itu. Tapi ingat, suatu amalan yang telah menjadi rutinitas seorang hamba, jika sesekali dia lupa melakukan atau tidak sempat melakukan, sementara hal itu menjadi suatu kebiasaan dia, ya, tapi karena kesibukan ada satu hal yang lain, sebab yang lain, dia lupa atau mungkin tidak sempat melakukannya, maka sesungguhnya Allah tetap akan membalas kebaikan itu, telah menjadi suatu kebiasaan dia. Maka ya mungkin ada sebab, ya, mudah-mudahan itu bukanlah suatu, ya, Allah disebabkan Allah, ya, murka kepada dia, tidak, tapi karena kan mungkin dia lupa. Tapi bila seorang, ya, dalam kehidupan dia tidak menjadi kebiasaan, ya biasa dia lupa, memang bukan suatu kebiasaan dia, bukan sebuah rutinitas dia lakukan, bukan bagian dari hidupnya, ya, bahkan dia sengaja melupakan, sengaja tidak ingin melakukan, bahkan jangan melakukan berniat saja tidak. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak seperti itu, ya, mudah-mudahan ini sebagai peringatan, pembelajaran bahwa memang seorang itu, ya, harus senantiasa memohon pertolongan dan kepada Allah. Sedar dia berniat bagus, tapi kalau niat tidak ada, ya, taufik dan kemudahan dari Allah, juga tidak terlaksana. Ini itu mungkin, ya, nilai atau pembelajaran yang bisa dipetik dari kondisi seperti itu. Saya telah memiliki niat, tapi terlaksananya suatu amalan butuh taufik, membutuhkan taufik, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kemudahan di antara zikir yang harus kita ucapkan sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung salat kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita butuh pertolongan untuk apa? Untuk berzikir. Nah, demikian, wallahu a'lam. Tapi Ustaz, ketika sudah terlupa tadi Ustaz, ketika ingat boleh bisa dibaca. Tidak masalah, insyaallah bisa dilakukan. Nah, mudah-mudahan itu, ya, menutupi kekurangan tadi. Nah, bahkan para ulama menyebutkan juga, seandainya mungkin dia telah berzikir atau tidak sempat mengucapkan, begitu mungkin dah terbit matahari atau mungkin terbenam matahari, maka insyaallah tidak masalah dia baca, ya, apa yang biasa dia ucapkan dari zikir dan pagi dan petang hari tersebut. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya agar bisa mudah, ya, untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Nah. Kemudian kembali kita mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Tina di Jakarta, Ibu Tina di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah sujud tilawah bagi wanita haid? Saat kita haid boleh baca Al-Quran, saat di ayat sajadah bolehkah kita sujud tilawah? Nah, terima kasih kepada Ibu Tina di Jakarta, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi sujud tilawah bagi wanita haid yang mungkin baca Al-Quran. Pertama, sebagaimana yang telah pernah disampaikan juga tentang hukum wanita haid membaca Al-Quran, itu diperbolehkan, tapi dia harus memakai, ya, penghalang gitu, ya, tidak langsung memegang Al-Quran. Dan terlebih lagi sekarang, ya, mungkin ada Android, ya, ada berbagai aplikasi yang tanpa memegang Al-Quran dia bisa, tanpa megang langsung, ya, bisa membaca. Adapun bila dia membaca ayat, ya, sajdah, apakah disyariatkan untuk sujud tilawah? Ya, terdapat, ya, perbedaan juga di kalangan para ulama. Tapi dalam hal ini, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa madhab Hanafiyah dan juga Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah itu mereka tidak mensyariatkan, ya, tidak mensyariatkan bagi seorang wanita untuk sujud tilawah tatkala membaca surat atau ayat sajdah dalam kondisi haid tadi. Tapi untuk membaca Al-Quran tidak ada masalah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah, jazakillah khairan wa barakallahu fi kepada Ibu Tina yang bertanya. Semoga pertanyaannya bermanfaat. Dan kembali kita mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087.
kembali Ustaz kita bacakan Nah. pertanyaan. Cukup panjang pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Ratna di Bekasi. Nah. Ada perkataan Imam Salaf yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ada lain telepon Ustaz ternyata. Kita silakan kita. dahulukan terlebih Nah. dahulu telepon yang sudah bergabung. Ada Pak Abdul di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya. Zikir pagi petang itu ada yang membuat sama Fatihah di awal, boleh itu Pak Guru? Fatihah dulu baru Alif Lam Mim baru Ayatul Kursi begitu Pak, ditambahi kira-kira macam mana Pak itu? Iya, Ya, itu aja Pak. cukup Pak. Tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdul ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa Al-Fatihah merupakan ya surat yang agung, yang paling agung dalam Al-Qur'an. Akan tapi dalam tuntunan ya petunjuk Nabi SAW di waktu zikir dan pagi petang hari tidak dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, tidak dimulai dengan Al-Fatihah. Tapi ya dimulai dengan ayat kursi, kemudian juga atau subhanallah wa bihamdi, ya juga jadi memuji Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin baca ayat kursi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca ayat kursi kemudian setelah itu surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Tidak disebutkan dalam zikir pagi tersebut baca surat Al-Fatihah. Tidak dilakukan Al-Fatihah adalah surat yang mulia, tapi dalam zikir tersebut tidak disebutkan. Maka dalam hal ini merupakan ya suatu hal yang harus kita lakukan, meneladani Rasul dalam membaca ayat-ayat atau zikir-zikir yang disyariatkan. Jadi tidak memulai dengan Al-Fatihah. Nah, tidak memulai dengan Al-Fatihah, tapi membaca ayat kursi, kemudian 3 surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian bertasbih ya subhanallah bihamdi ya 100 kali, dan membaca zikir-zikir yang lain yang disyariatkan untuk dibaca. Kemudian menutup dengan ya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah kepada Pak Abdul yang bertanya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan kembali kita mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Sebelum live kita berakhir ya, masih ada kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz, berpartisipasi secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Tapi Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan yang sempat terputus tadi dari Bu Ratna tentang perkataan Imam Salaf, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Ada 3 hal yang merupakan bagian dari kesabaran. Engkau tidak menceritakan musibah yang sedang menimpamu. Yang pertama, tidak pula menceritakan sakit yang engkau derita. Yang kedua, kemudian ketiga, serta tidak merekomendasikan dirimu sendiri kepada orang lain. Pertanyaannya, maksud dari merekomendasikan diri sendiri itu apa Ustaz? Nah, ya, terima kasih. Ini ya perkataan dari salah seorang ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis ya, ulama ahli sunnah, yang mengandung ya untaian hikmah yang berharga sekali. Jadi indikator dari kesabaran itu ya diantaranya adalah bahwa seorang ya tidak menceritakan musibah yang sedang menimpa dia, karena dia meyakini bahwa segala sesuatu ya dengan izin Allah, dan kebaikan itu datang dari Allah, dan juga kemudarat atau mungkin suatu hal yang tidak dia senangi itu, musibah itu juga dengan takdir Allah. Maka dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak curhat kepada manusia. Kemudian termasuk dalam tidak merekomendasikan dirinya. Artinya dalam menghadapi kondisi seperti itu dia tidak memuji dirinya. Ya, tidak mengatakan dirinya orang yang baik, ya, orang yang suci, orang yang telah melakukan begini tapi kenapa kok diuji dan seterusnya. Tidak seperti itu, karena dia mengetahui apapun yang dia lakukan, ketaatan apapun dia kerjakan, sebanyak apapun infak dan sedekahnya, banyak kekurangan dia, dan semua itu dengan izin Allah. Ya, karena semua itu dia meyakini tidaklah akan bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala dia bisa beramal menjadi orang yang baik, karunia dari Allah.
Tatkala Allah membalas kebaikan dia, karunia dari Allah. Allah selamatkan dia, karunia dari Allah. Allah uji dia, merupakan keadilan dari Allah. Maka semua kembali kepada Allah. Tidak perlu mengatakan ya memuji dirinya. Karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa ya merekomendasikan diri kalian orang yang suci, orang yang baik, orang yang banyak amalannya, yang semangat dalam beribadah, ya. Sementara Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa di kalangan kalian. Itu maksudnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Ratna yang bertanya, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kita angkat penelpon yang bergabung Ustaz. Ada Abu Salma di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait doa yang setiap kali kita akan ke masjid. Itu kan ada permohonan untuk agar setiap hati, kemudian lisan berikan cahaya. Itu Ustaz. Cahaya maksudnya Allahumma ja'al fi qalbi nuran fi samin, begitu ya, Pak ya? Iya, itu. Jadi yang ditanyakan? Yang saya tanyakan adalah yang dimaksud cahaya ini apa, Ustaz? Yang dimaksud apa? Cahaya. Oh, cahaya. Naam. Allah. Ya. Cukup, Pak? Ya, naam. Ya. Syukron, jazakallahu khair. Ya, wa iyyakum. Baik. Terima kasih kepada Bapak ya Abu Salma di Jakarta. Naam, di antara doa yang harus kita ucapkan di waktu ya keluar ya dari rumah untuk menuju rumah Allah dalam beribadah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Naam. Wa fi min amami nuran wa fi khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran. Naam. Wa ja'ali nuran. Naam. Dan sampai akhir yang doa yang memohon cahaya. Jadi maksud cahaya di sini apa? Nah, tentunya cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang menerangi hati seseorang sehingga pandangannya dibimbing oleh Allah, penglihatannya dibimbing oleh Allah, hatinya bersemi dengan iman, ya. Semua perilaku, sikap dan tidak tanduknya yaitu senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud. Terlebih lagi di akhirat kelak, ya. Allah sempurnakan bagi orang-orang yang beriman cahaya. Karena kita mengetahui bagaimana di akhirat kelak, ya, tidak ada lampu penerangan, jalan menuju surga gelap gulita. Maka orang yang beriman akan disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga mereka juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, untuk disempurnakan ya cahaya bagi mereka. Tidak ragukan cahaya maknawi, ya, yang tentunya menjadi bimbingan yang akan menerangi jalan kehidupan kita, itu cahaya ilmu, cahaya iman, ya. Itulah yang menjadi penerang jalan kehidupan, ya. Sebagaimana Al-Qur'an cahaya, nurun. Ilmu nurun. Itu menerangi hidup kita. Kita mohon pada Allah agar hati kita penuh dengan ilmu. Kita memiliki ilmu yang akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita melihat yang baik, melangkah kepada yang baik, memegang yang baik. Dari segala sisi kita mendapatkan kebaikan karena cahaya menerangi hidup kita. Ini maksud. Nah, terlebih lagi di akhirat kelak kita memohon kepada Allah disempurnakan cahaya kita, tidak redup. Karena orang-orang munafikin pertama cahaya muncul, kemudian Allah jadikan dihilangkan cahayanya. Nah, apalagi di waktu kita berjalan, ya, menuju sirat, maka orang-orang yang di dunia berjalan dalam kegelapan, di akhirat kelak akan diberikan cahaya yang terang benderang yang akan menuntun mereka untuk berjalan menuju sirat, untuk melewatinya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah menyempurnakan cahaya kita di dunia dan akhirat. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Salma di Jakarta atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan. Baik, kembali kita mengangkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Pak Nurul di Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
Yang pertama yang mau tanya Ustaz. Yang pertama saya ingin berinfak ke masjid, pembangunan masjid. Ya. Tapi separuh dari infak tadi saya atasnamakan istri saya. Apakah boleh? Nah, Ya. ya. Bersedekah kan semakin istri. Pahala yang untuk istri saya itu apakah diterima oleh istri saya atau hanya sia-sia karena istri saya kan sudah meninggal. Nah, Ya. Yang kedua, saya sering berjemaah salat berfardu di masjid. Kemudian imam waktu itu sudah membaca Al-Fatihah. Ya. Saya terlambat sedikit. Apakah saya boleh membaca doa iftitah atau langsung mendengarkan Fatihahnya imam? nah. Ya. Cukup Demikian Bapak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Pak Nurul di Pemakasan ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi infak kepada masjid atau mungkin pada tempat yang lain ya, yang diniatkan untuk istri yang meninggal atau mungkin saudara yang meninggal ya. Apakah pahalanya sampai? Ya dalam hal insyaallah sampai ya. Dia berinfak, bersedekah, diniatkan untuk istrinya, maka pahala tersebut akan sampai. Ini tidak ada masalah ya. Boleh. Semoga yang demikian itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya seorang tadi masuk masjid untuk sholat berjamaah, kemudian mungkin sedikit terlambat sehingga imam sedang membaca Al-Fatihah. Apakah dalam kondisi seperti ini dia juga memulai istiftah ya atau mendengar bacaan imam tadi? Ya, begitu seorang masuk masjid dan tentunya dia akan masuk mengikuti sholat dengan mulai bertakbir, bila imam ya telah membaca Al-Fatihah maka dia mendengarkan bacaan tersebut. Karena istiftah bukan rukun ya. Kecuali kalau bila memulai dari awal. Maka dalam hal ini dia mendengar bacaan imam tadi. Jika selesai imam baca Al-Fatihah tadi dan masih ada waktu sakta ya atau mungkin sedikit sejenak ada waktu jeda sedikit, maka dia menggunakan untuk membaca Al-Fatihah karena membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari solat. Nah, lalu bagaimana seorang mungkin tidak sempat baca Al-Fatihah, hanya bisa mendapatkan rukuk? Ya. Sementara mendapatkan rukuk, siapa yang mendapatkan rukuk berarti dia mendapatkan satu rakaat. Maka dalam hal ini inilah ya di antara hikmah solat berjamaah, bahwa bacaan imam tersebut mewakili bacaan makmum yang tidak sempat membaca dari apa yang bisa dibaca terutama Al-Fatihah tadi. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi tidak ada masalah mendengarkan bacaan tadi. Kemudian begitu imam baca Al-Fatihah ada kesempatan, maka silakan Pak Nurul untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah tadi, karena itu bagian dari rukun yang harus dibaca. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya, dan semoga kita dapat kembali berjumpa Ustaz di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Nah, Barakallah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik kepada pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat, dan kami juga menginformasikan bahwasanya Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami juga ucapkan mohon maaf kepada penelpon yang tidak sempat kami angkat dan kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah